Salam jumpa kembali di channel YouTube saya. Teori kali ini saya akan membahas tentang hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum saya melanjutkan materi ini, teman-teman jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Baik, materi kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata bahasa Yunani, yakni demos dan kratos atau krate. Demos berarti rakyat dan krate berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Salah satu pendapat terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln di tahun 1853 yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu sendiri. Secara etimologis, dalam bahasa Yunani, demokrasi berasal dari kata demos atau rakyat dan kratos atau kekuatan yang secara harfiah apabila digabungkan memiliki makna kekuatan rakyat. Dalam konteks demokrasi, Franklin D. Roosevelt menegaskan bahwa masyarakat memiliki kekuasaan penuh atas negara. Sedangkan filsuf Yunani Aristoteles mengatakan bahwa demokrasi terjadi ketika masyarakat miskin memegang kekuasaan. Seorang presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln, yang mengatakan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi muncul sekitar tahun 508 sampai 507 sebelum Masehi di era Yunani kuno. Setelah itu, Republik Romawi pertama kali mengadopsi konsep demokrasi dari Yunani kuno dan menggunakan sistem pemerintahan republik di peradaban barat yang kemudian diikuti oleh negara-negara modern lainnya. Sebagai sebuah sistem bernegara, demokrasi menempatkan aspirasi rakyat melalui wakil-wakilnya sebagai pemilik kekuasaan tertinggi yang memberikan legitimasi kepada seorang pemimpin melalui mekanisme pemilihan terbuka, adil, dan jujur. Namun, apabila prinsip demokrasi tidak diimbangi oleh literasi politik dan pengetahuan yang baik, kebebasan berpendapat bisa disalahgunakan sehingga berpotensi memicu konflik sosial politik di kalangan masyarakat. Poin yang kedua, demokrasi Pancasila. Di Indonesia, sistem demokrasi mulai semarak lagi sejak era Orde Baru tahun 1966 karena di masa pemerintahan Soeharto, masyarakat Indonesia dilibatkan secara langsung dalam menentukan pimpinan negara melalui pemilihan umum yang bersifat global atau langsung, bebas, dan rahasia. Demokrasi Pancasila yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sistem pemerintahan yang paling mungkin diterapkan di Indonesia dibandingkan dengan konsep demokrasi liberal, kapitalis, dan demokrasi terpimpin yang dalam catatan sejarah perjalanan bangsa pernah gagal diterapkan di Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan representasi dari realitas masyarakat Indonesia yang memiliki ciri beragam atau multikultural, namun tetap menempatkan budaya gotong royong dan persatuan di atas segala perbedaan. Penerapan konsep musyawarah untuk mencapai suatu mufakat yang selama ini kita kenal di masyarakat juga merupakan bukti bahwa demokrasi Pancasila bertujuan untuk mengutamakan keselarasan, keseimbangan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Bagian kedua, saya akan bahas tentang latar belakang historis, sosiologi, dan politik demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Makna demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan merupakan pengertian awal yang dikemukakan para ahli dan tokoh sejarah, misalnya Plato dan Aristoteles. Plato dalam tulisannya Republik menyatakan bahwa bentuk pemerintahan yang baik itu ada tiga, yakni monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Jadi, demokrasi adalah satu ukuran yang digunakan untuk
untuk membedakan kuantitas dalam arti jumlah orang yang berkuasa dan kualitas, yang berarti untuk siap kekuasaan itu dijalankan. Menurutnya, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana pemerintahan itu dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan banyak orang atau rakyat banyak. Aristokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Ketiganya dapat berubah menjadi bentuk pemerintahan yang buruk, yakni tirani, oligarki, dan demokrasi atau oklorasi. Tirani adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pimpinan tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi. Oligarki adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok dan dijalankan untuk kelompok itu sendiri. Sedangkan demokrasi atau oklorasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat, tetapi rakyat tidak tahu apa-apa, rakyat tidak berpendidikan, dan rakyat tidak paham tentang pemerintahan. Akhirnya, pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk kepentingan rakyat banyak. Penyelenggaraan pemerintah ini justru akhirnya pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk kepentingan rakyat banyak. Penyelenggaraan pemerintahan itu justru menimbulkan keonaran, kerusuhan, kebebasan, dan kerusakan yang parah sehingga dapat menimbulkan anarki. Teori Aristoteles banyak dianut oleh para sarjana di masa lalu, di antaranya Polybius. Hanya saja, menurut Polybius, bentuk pemerintahan yang ideal bukan politia, tetapi demokrasi yang bentuk pemerosotannya adalah pemerintahan yang kaustik. Jadi, Polybius lebih sejalan dengan pendapat Plato. Ia terkenal dengan ajaran yang dikenal dengan nama lingkaran Polybius, bahwa bentuk pemerintahan akan mengalami perputaran dari awalnya baik menjadi buruk, menjadi baik kembali, dan seterusnya. Dengan demikian, teori Polybius telah mengubah wajah demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang buruk menjadi suatu yang ideal atau baik dan diinginkan dalam penyelenggaraan bernegara sesuai dengan kehendak rakyat. Demokrasi sebagai sistem politik. Perkembangan berikutnya, demokrasi tidak sekedar dipahami sebagai bentuk pemerintahan, tetapi lebih luas yakni sebagai sistem politik. Bentuk pemerintahan bukan lagi demokrasi, oligarki, monarki, atau yang lainnya. Bukan bentuk pemerintahan. Dewasa ini lebih banyak menganut pendapat Niccolo yang menyatakan bahwa negara dalam hal ini merupakan hal yang pokok, sedang spesiesnya adalah republik dan monarki. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan. Pemerintahan negara umumnya bergelar raja, ratu, kaisar, atau sultan. Sedangkan republik adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden atau perdana menteri. Pembagian dua bentuk pemerintahan tersebut didasarkan pada cara pengangkatan atau penunjukan pemimpin negara. Henry B. Mayo yang menyatakan sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Samuel menyatakan bahwa sistem politik di dunia ini ada dua, yakni sistem politik demokrasi dan sistem politik non-demokrasi. Menurutnya, suatu sistem politik disebut demokrasi apabila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan yang jurdil. Di dalam sistem itu, para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan semua penduduk berhak memberikan suara. Sedangkan sistem politik non-demokrasi meliputi sistem totaliter, otoriter, absolut,
dan sistem partai tunggal. Demokrasi sekarang ini merupakan lawan dari sistem politik otoriter, absolut, dan totaliter. Demokrasi sebagai sikap hidup. Perkembangannya berikutnya. Demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pemerintahan dan sistem politik, tetapi dimaknai sebagai sikap hidup, di mana jika demokrasi sebagai bentuk pemerintahan atau sistem politik, maka hal itu lebih banyak berjalan pada tingkat pemerintahan atau kenegaraan. Demokrasi tidak cukup berjalan di tingkat kenegaraan, tetapi demokrasi juga memerlukan sikap hidup demokratis yang tumbuh dalam diri negara maupun warga negara pada umumnya. Yang ketiga, esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Kehidupan demokrasi yang bagaimana kita kembangkan. Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang berada di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokrasi yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan idil Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Para pemeran politik dan pemimpin negara dan semua warga negara dalam menerapkan demokrasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ia dituntut agar mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia. Demokrasi mengharuskan adanya penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dalam bentuk jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia demi terwujudnya keadilan dalam bermasyarakat. Demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat. Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi. Pelaksanaan kedaulatan melalui sistem perwakilan. Untuk mengisi lembaga perwakilan perlu dilaksanakan pemilu secara periodik. Berikutnya, demokrasi yang didukung kecerdasan. Warga negara yang cerdas dan terdidik secara politik merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan demokrasi. Oleh karena itu, pendidik kewarganegaraan atau pendidikan politik amat penting dalam negara demokrasi untuk membekali warga negara kesadaran hak dan kewajibannya. Demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan. Suatu negara yang demokratis harus ada pembagian kekuasaan. Hal ini untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan kepada satu orang dan memberikan kesempatan kepada lembaga lain untuk melakukan pengawasan dan meminta pertanggungjawaban dalam pemerintahan. Demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum. Hukum melandasi pelaksanaan demokrasi. Untuk mengembangkan kebebasan yang demokratis tidak bisa dengan meninggalkan hukum. Tanpa hukum, kebebasan mengarah perbuatan yang anarkis. Demokrasi yang menjamin otonomi daerah. Pelaksanaan demokrasi harus tetap menjamin tegaknya persatuan dan kesatuan negara. Dengan dilaksanakan otonomi daerah yang semakin nyata dan bertanggung jawab, mengindikasikan paham demokrasi yang juga semakin berkembang. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Pelaksanaan demokrasi diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi bukan hanya politik saja, melainkan juga demokrasi sosial dan ekonomi. Yang berikutnya, demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. Demokrasi juga mencakup dalam bidang ekonomi. Demokrasi ekonomi adalah sistem pengolahan perekonomian negara berdasarkan prinsip ekonomi. Perekonomian harus dijaga dari persaingan bebas tanpa batas melalui peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Sistem pengadilan yang merdeka memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Keempat, saya akan membahas tentang tantangan demokrasi di Indonesia. Sejak memasuki era reformasi, konsep demokrasi semakin nyata diagungkan. Hal ini terlihat dari kebebasan perseorangan, di mana kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat dalam mengkritik pemerintahan, dicabutnya larangan ekspresi budaya Tionghoa oleh Presiden Republik Indonesia keempat, Abdul Rahman Wahid,
menandakan prinsip demokrasi Pancasila masih diminat oleh bangsa lain. Namun di sisi lain, era reformasi juga membawa dilema untuk bangsa ini. Salah satunya adalah karena kebebasan kerap disalahgunakan sebagai penegasan terhadap identitas kelompok tertentu atas nama mayoritas. Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan sendiri bagi bangsa ini secara potensial. Dapat mencederai hakikat demokrasi Pancasila. Sebagai contoh, banyak kita temukan konflik berbasis perdana agama dan budaya terjadi di masyarakat, maraknya ujuran kebencian terhadap kelompok minoritas, serta munculnya ideologi intoleran dan kesejahteraan terorisme. Kondisi demokrasi di Indonesia, khususnya dari aspek supremasi, juga cukup mengkhawatirkan. Salah satunya adalah banyaknya tindakan pelanggaran hak asasi manusia, minimal pelibatan aspirasi publik terhadap rancangan berbagai wujud pelanggaran hak asasi manusia, minimal pelibatan aspirasi publik terhadap rancangan berbagai undang-undang dasar seperti revisi undang-undang KPK yang menyulitkan hak asasi manusia, beberapa penerbitan perpu yang tidak dilandaskan pada kajian yang objektif, dan masih banyak lagi. Hal tersebut sangat ironis karena kedaulatan ada di tangan rakyat dan partisipasi rakyat adalah hal yang mutlak sekaligus kunci dari demokrasi itu sendiri. Oke teman-teman, hanya itu saja materi yang bisa saya paparkan untuk pertemuan kali ini.